Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua masih tentang materi tes iklan, di mana setelah mempelajari materi tes iklan yang kedua ini, harapannya kalian dapat membuat atau menyusun tes iklan berdasarkan ide dan kreativitas kalian sendiri sehingga dapat membuat sebuah tes iklan yang sangat menarik. Adapun langkah-langkah untuk menyusun sebuah tes iklan itu yang pertama adalah mendeskripsikan objeknya terlebih dahulu, menentukan medianya, mencatat pesan yang akan disampaikan, menentukan judul, menyusun kerangka, membuat iklan semenarik mungkin, dan yang terakhir membaca sekaligus meneliti kembali tes iklan yang akan kita buat. Itu adalah langkah-langkah untuk menyusun sebuah tes iklan. Untuk langkah yang pertama adalah mendeskripsikan objek. Tentukan objek, tentukan barang atau jasa atau kegiatan yang akan kalian buat menjadi sebuah iklan. Jadi misalnya kalian menawarkan sepeda, menawarkan motor, rumah, komputer, atau menginformasikan sebuah lowongan pekerjaan atau layanan masyarakat, itu tentukan terlebih dahulu apa yang akan dijadikan sebuah objek. Jadi sebelum membuat tes iklan, deskripsikan terlebih dahulu objek yang akan kita iklankan agar informasi yang disampaikan itu lengkap. Kita juga harus mempelajari produk yang ingin diiklankan. Jangan sampai kita menjual sebuah komputer tapi kita tidak mengetahui spesifikasi komputer itu. Jadi ketika kita akan menjual atau menawarkan sebuah produk komputer, kita diwajibkan untuk mempelajari produk, jadi spesifikasinya kita pelajari terlebih dahulu agar informasinya yang disampaikan lengkap kepada konsumennya, kepada sasarannya. Kemudian kumpulkan ide-ide menarik dan kreatif. Kita juga dapat menambahkan gambar-gambar hasil kreasi sendiri. Kita dapat mengkreasikan menggunakan aplikasi editor seperti Adobe Photoshop dan lain sebagainya, baik aplikasi editor melalui HP dan PC. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan media dan bentuk pemasangan tes iklan. Itu maksudnya agar penyampaian iklan dapat mencapai sasarannya, dapat mencapai konsumennya. Pengemasan dan penyajian iklan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti sasaran, media, tempat, dan daya pemikat yang diusung oleh sebuah iklan. Pemasangan iklan itu sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik langsung atau tidak langsung, dan medianya pun bisa menggunakan media elektronik dan media cetak. Intinya semakin canggih media yang kita gunakan, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pengiklan. Untuk langkah yang ketiga adalah mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Jadi tentukan maksud dan tujuan membuat iklan. Jadi maksudnya, tujuannya kita tentukan terlebih dahulu, sehingga tes iklan harus memuat pesan yang jelas, sehingga membuat pembaca merasa penasaran, bersedia menghubungi, melakukan pembelian atau bertanya tentang produk yang diiklankan. Tulislah isi pesan tersebut menggunakan diksi atau pilihan kata yang menarik, sopan, sesuai dengan gaya bahasa iklan yang cenderung persuasif. Persuasif maksudnya mempengaruhi agar mampu menarik perhatian sasaran iklan. Isi iklan harus jujur, menarik, jelas, dan tidak bertentangan dengan produk lain. Bahasa iklan pun harus singkat, padat, mudah dipahami, dan berkonotasi positif. Jadi itu untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, kita tentukan judul tes iklan berdasarkan objek yang akan kita buat. Untuk langkah yang kelima, yaitu
menyusun kerangka tes iklan. Jadi apabila objek iklan telah kalian tentukan, pesannya sudah kalian tentukan, maka yang terakhir adalah menyusun kerangkanya. Jadi susunlah kerangka tes iklan berdasarkan struktur pembangun tes iklan. Jadi susunlah berdasarkan strukturnya. Ada judul, ada subheadline-nya, ada deskripsinya, ada penutupnya. Jadi berdasarkan strukturnya, judul, nama produk, penjelasan, serta nama, alamat pengiklan, dan lain sebagainya. Pada saat membuat iklan, kita perlu memerhatikan tata letak, ukuran, tulisan jenis huruf, gramatikal kata, visual dan media yang akan kita gunakan. Kerangka ini berguna agar kita dapat menyusun isi tes iklan secara tepat dan efisien. Jadi sebelum kita menulis panjang lebar, alangkah baiknya sebaiknya kita membuat kerangkanya dulu, apa yang akan kita sampaikan dalam tes iklan itu sendiri. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membaca dan meneliti kembali tes iklan. Jadi agar iklan itu sempurna, setelah kita membuat semuanya, kita mencoba untuk membaca kembali. Andai kata ada yang kurang, kita tambahi. Andai kata ada yang lebih, ya sebaiknya kita kurangi. Kemudian ada pun unsur-unsur dan harus diperhatikan oleh pembuat iklan dalam menyunting sebelum diterbitkan. Yang pertama adalah apakah iklan yang Anda buat mempunyai struktur yang lengkap. Itu harus dijawab. Jadi struktur yang kalian buat apakah sudah lengkap atau belum. Jadi kalau belum, silakan dilengkapi. Apakah informasi di dalam iklan mudah dipahami? Kemudian apakah iklan sudah menggunakan kata-kata yang ringkas dan persuasif? Apakah ilustrasi dalam dapat memikat pembacanya? Apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual dan kalayak sebagai sasarannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang wajib kalian jawab setelah kalian membuat sebuah tes iklan. Kemudian yang selanjutnya adalah tips memasarkan iklan, sehingga iklan itu dapat lebih menarik, dapat lebih diminati oleh konsumen. Maka harus menampilkan sesuatu yang berbeda dari produk sejenisnya yang ada di pasaran. Hal ini yang perlu diperhatikan sebelum menulis iklan, sehingga pesan yang diberikan mudah dipahami dan rasional. Adapun tips yang pertama yaitu membuat pernyataan yang menarik di dalam tes iklan. Dalam menulis iklan, maka bisa dimulai dengan kalimat yang langsung mencuri perhatian. Misalnya, apakah minus mata Anda bertambah setiap tahun? Jadi kalimat yang dapat mencuri perhatian, dapat membuat orang penasaran apa maksudnya dari kata-kata yang kalian buat. Buat apa beli yang mahal kalau ada yang murah? Itu adalah contoh-contoh kalimat yang dapat mencuri perhatian, yang dapat membuat orang berkeinginan untuk membaca kelanjutannya dari apa yang kalian tulis di awal. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah menawarkan solusi untuk masalah yang sedang terjadi. Misalnya, kami punya solusinya, minus mata tidak akan bertambah, malah justru akan berkurang. Kami memiliki barang berkualitas sama dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk menawarkan solusi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menunjukkan bukti bahwa produk yang ditawarkan itu pantas untuk dibeli. Memberikan bukti sehingga konsumen merasa yakin, seperti menampilkan testimoni dari konsumen yang lain yang sudah membeli barang, sudah dapat memakai barang yang kalian perjualbelikan. Dan bisa juga memberikan janji seperti bila tidak ada perubahan dalam 30 hari, uang akan kembali 100%. Bila barang terbukti palsu, kami akan mengembalikan uang Anda 100%. Itu adalah bukti-bukti dari produk yang ditawarkan. Kemudian mengajukan harga dan mengajak kalayak. Mengajukan harga jika itu ada hubungannya dengan harga dengan iklan yang kalian buat,
Jadi setelah menarik konsumen dengan kalimat yang sudah dibuat, maka pembuat iklan bisa langsung mengajukan harga. Anda bisa mendapatkan alat kesehatan mata ini hanya dengan harga sekian. Itu bila iklan yang kalian buat berhubungan dengan harga. Atau langkah yang terakhir dengan mengajak para konsumen untuk segera mengunjungi atau menghubungi yang menawarkan iklan tersebut. Itu juga bisa. Untuk tugasnya, jadi materi yang saya sampaikan, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Nanti akan saya berikan contoh dari tes iklan itu sendiri. Untuk tugasnya adalah buatlah sebuah iklan dengan mencermati deskripsi berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur dan kerangka iklan. Yang kedua adalah menyusun atau membuat iklan tentang sebuah produk atau sebuah objek berdasarkan struktur iklan dan memperhatikan ciri kebahasaannya. Contohnya seperti ini. Sebelum kita membuat iklan, maka kita harus membuat pola pengembang atau strukturnya terlebih dahulu, kemudian kita membuat urutan kerangkanya. Jadi anggap aja saya akan membuat sebuah iklan arloji dengan merek Stargold, maka judulnya adalah arloji Stargold. Kemudian di bawahnya subjudul ini bisa dijadikan satu dengan isi. Subjudulnya adalah gaya seorang pengelana masa kini. Isinya tentang definisi jam tangan pasti, kemudian desainnya seperti apa, material yang digunakan jam tangan itu apa, keunggulan jam tangan juga seperti apa. Yang terakhir adalah justifikasi atau penutup tempat penjualan jam tangan Stargold sama pihak pembuat iklan atau nomor yang bisa dihubungi oleh konsumen. Untuk kalimatnya seperti di bawah ini, tampil gaya dan elegan menjadi hal yang penting untuk saat ini, terutama bagi Anda yang menjadi pengelana yang harus mengalami berbagai situasi dalam segala aktivitas. Sebagai seorang pengelana yang tampil gaya, pasti sudah tidak asing lagi Stargold yang sudah hampir 70 tahun ini selalu menghasilkan jam tangan yang berkualitas. Jadi kalimatnya itu sangat menarik perhatian konsumen untuk membeli sebuah jam tangan ini. Inovasi yang hadir melalui Stargold ini menjadi bidang koleksi yang utama untuk berkelana dengan penuh gaya desain minimalis dengan material sempurna untuk menambah koleksi terbaru. Jadi di sini sudah dijelaskan material baja anti karat, desainnya dijelaskan, definisinya dijelaskan, kemudian yang terakhir tempat penjualan. Jadi di sini ada tempat penjualannya. Jadi untuk mendapatkan jam ini, maka kita bisa Stargold yang legendnya dapat dibeli di Gerai Gold Arloji di Mall Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi 0801235467. Jadi inilah cara membuat sebuah tes iklan. Jadi kembali ke tugas yang tadi. Yang A, mengidentifikasikan struktur dan kerangkanya terlebih dahulu. Jadi kalian membuat seperti kolom yang saya buat sebagai contoh tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang B, membuat sebuah tes iklan dari objek yang sudah kalian temukan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.